Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kelas 11 saat ini sudah memasuki bab 3, yaitu tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ternyata, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Barat telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan. Masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia itu seperti masa kekuasaan VOC, pemerintahan Batak, pemerintahan Inggris, dan pemerintahan kolonial Belanda. Sekedar untuk mengingatkan bahwa pemerintahan Batak ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels, yang pada saat itu Belanda masih dikuasai oleh Prancis, sehingga namanya adalah pemerintahan Batak. Dari keempat masa kekuasaan tersebut telah memberikan dampak di bidang politik dan pemerintahan, seperti hilangnya kekuasaan raja-raja, karena pada saat itu VOC, Belanda, dan Inggris telah ikut campur dalam kekuasaan kerajaan di Indonesia, sehingga mereka tidak mempunyai kendali terhadap rakyat. Kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Batak, yaitu Herman Willem Daendels, tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sehingga pada saat itu, Daendels membagi Pulau Jawa ke dalam 8 kresidenan atau 8 prefektur. Kemudian Daendels juga telah membuat struktur organisasi di mana jabatan tertinggi itu ada di pemerintahan pusat. Dan sistem pemerintahannya itu disebut dengan sentralistik. Kemudian yang ketiga yaitu para bupati diangkat sebagai pegawai negeri dan digaji. Mereka tidak boleh lagi menerima upeti dari rakyat. Para bupati ini tadinya merupakan para penguasa pribumi, disebut juga dengan raja-raja. Awalnya, raja-raja tersebut mengambil uang dari rakyat sehingga mereka mempunyai keuntungan yang lebih. Tetapi pada saat terjadi kolonialisme dan imperialisme, mereka tidak lagi dapat mencari keuntungan bagi mereka sendiri karena diawasi oleh residen atau pemimpin dari setiap keresidenan. Kemudian yang kedua yaitu dampak di bidang ekonomi. Sistem pemerintahan itu kan terpusat di Pulau Jawa, sehingga terjadi ledakan penduduk di Pulau Jawa yang mengakibatkan ketidakmerataan ekonomi di pulau lainnya, seperti di Pulau Sumatera. Perkebunan di Pulau Jawa memiliki banyak pekerja, sementara perkebunan di wilayah Sumatera tidak memiliki banyak pekerja, sehingga harus dilakukan transmigrasi agar memperoleh kemerataan dalam sektor ekonomi. Yang kedua yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh VOC telah mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam sistem perdagangan di Nusantara. Karena VOC melakukan monopoli perdagangan di Indonesia sehingga para pedagang pribumi ini tidak memiliki ruang gerak yang banyak untuk dapat menjual hasil rempah-rempahnya selain daripada ke VOC. Kemudian, sejak dari dulu, Indonesia ini hanya dijadikan sebagai negara penghasil bahan mentah yang mengakibatkan orang-orang Indonesia tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk dapat mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi, sehingga hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Pada masa kekuasaan Daendels, salah satu kebijakannya yaitu membuat jalan dari Anyer sampai ke Panarukan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah jalur distribusi perekonomian. Sehingga dengan kebijakan tersebut, kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu dampak di bidang sosial budaya. Dampak tersebut yang pertama yaitu lunturnya feodalisme. Sebelumnya di Indonesia ini kental dengan feodal, ditandai dengan adanya tanah-tanah yang luas yang dikuasai oleh para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa ini berperan sebagai budak. Tetapi ketika masa kolonialisme dan imperialisme, bangsa Eropa ini mulai melakukan praktik yang berbeda dari sebelumnya. Lama-kelamaan, feodalisme di Indonesia ini mulai luntur, karena para penguasa pribumi atau bangsawan tadi sudah tidak boleh mengambil pajak dari rakyat. Selanjutnya, rakyat dan penguasa pribumi ini harus menghormati pemerintah kolonial secara berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu berkembangnya stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan kasta atau berdasarkan jabatan. Pada saat itu, di Indonesia terdapat beberapa golongan, dimulai dari golongan yang paling atas yaitu orang-orang Eropa, golongan yang kedua yaitu Timur Asing seperti Tionghoa, Arab, dan India, kemudian golongan yang ketiga atau golongan yang paling rendah yaitu orang Indonesia asli. Sementara untuk di golongan pribumi sendiri juga terdapat stratifikasi, di mana lapisan bawah ini terdiri dari rakyat jelata, kemudian lapisan menengah ini yaitu para petani kaya, serta para pegawai, dan lapisan yang tertinggi yaitu para bangsawan atau kerabat istana. Kemudian yang selanjutnya, yaitu adanya pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk. Sebelum tahun 1800, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat rendah,
tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 1400 hingga 1800 itu sekitar 0,2%. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan yaitu karena adanya penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Tetapi ketika abad ke-19, pertumbuhan penduduk ini mulai mengalami peningkatan karena adanya kebijakan kesehatan pemerintah, perkembangan teknologi, dan sarana transportasi serta proses migrasi. Sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa ini merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling pesat. Mungkin kiranya masih bisa kita rasakan sampai dengan sekarang ya. Pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan Pulau Jawa ini menjadi pusat administrasi dan kegiatan industri pemerintahan kolonial. Sehingga untuk mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial ini menerapkan program migrasi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk para petani miskin di perdesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera. Kemudian yang keempat yaitu perubahan gaya hidup masyarakat. Adanya stratifikasi sosial pada masa kolonial ini telah menempatkan bangsa Eropa sebagai golongan teratas. Sehingga muncul anggapan bahwa golongan bangsa Eropa ini merupakan kelas yang paling modern. Pada masa itu, gaya hidup bangsa Eropa merupakan patokan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Contohnya yaitu gaya dalam berpakaian. Gaya busana pada saat itu mengadopsi gaya pakaian orang Eropa yang bahannya itu disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia. Pakaian yang dikenakan dibedakan berdasarkan waktu pemakaiannya. Sebagai contoh, saat bersantai di rumah, pakaian yang dikenakan adalah kebaya dan sarung. Sedangkan dalam acara resmi, busana yang digunakan adalah blus, rok, dan gaun-gaun mewah. Mungkin dampak tersebut masih kita rasakan sampai dengan sekarang ya, di mana ketika kita ada acara resmi, kita pasti akan menggunakan pakaian-pakaian yang resmi juga, seperti yang tadi sudah disebutkan. Ternyata hal-hal tersebut merupakan dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme ya. Bangsa-bangsa Eropa tersebut telah memperkenalkan budaya pesta kepada masyarakat di Hindia Belanda. Selain gaya pakaian dan hiburan, makanan juga mendapat pengaruh dari Eropa. Pada masa ini dikenal tradisi makan yang disebut dengan Rijsttafel, yang merupakan penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Akan tetapi menu makanannya disajikan dalam menu makanan orang pribumi. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan ini identik dengan adanya kebijakan politik etis yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Di mana salah satu dari politik etis ini yaitu edukasi atau pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan berbagai sekolah untuk memberi pendidikan modern bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya politik etis tersebut, yaitu dengan adanya pendidikan, telah melahirkan golongan-golongan muda yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, sehingga melahirkan organisasi-organisasi muda yang nantinya akan membawa Indonesia ke dalam masa kemerdekaan. Nah, itu tadi merupakan 4 dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Materi ini merupakan materi penutup dari bab 3. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian bisa lebih mengerti dan lebih memahami materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.